Nah, Ustadz mungkin bisa dimulai Ustadz. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ini adalah pertemuan yang ke-75 ya. Kita murojaah sebentar mengenai pelajaran sebelumnya dan masih dalam poin hikmah dalam berdakwah. Pada pertemuan sebelumnya, Syekh Utsaimin pada Kitabul Ilmi ini memberikan contoh hadis tentang seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Ya. Pada saat itu, para sahabat menghardik orang Badui ini. Ya. Sementara orang Badui tersebut dalam keadaan sedang kencing, belum selesai kencingnya. Nah, pada saat itu Rasulullah menghalangi para sahabat agar membiarkan orang Badui tersebut tetap kencing di masjid itu sampai selesai. Kemudian barulah Nabi SAW memerintahkan air kencing tersebut disiram dengan seember air sehingga menjadi suci kembali dan menasihati orang Arab Badui tersebut dengan mengatakan inna hazihil masajid la tasluhu li syai'in qaul wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk sesuatu seperti kencing ataupun kotoran. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla. Hanyalah masjid-masjid ini untuk zikir kepada Allah azza wa jalla. Dan sholat serta membaca Al-Quran. Atau sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan. Ya, kita sampai pada paragraf ini. Kita akan lanjutkan masih mengenai hikmah dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini salah satu contoh. Kemudian nanti Syekh memberikan contoh lainnya. Ya, bahwa cara berdakwah itu berbeda-beda tiap orang. Ya, tergantung siapa yang kita dakwahi. Sebentar. Ya, kita akan lanjutkan. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Yang belum pernah lah ya. Ada yang mau mencoba membaca dari Aro Item ini? Ya, anak coba baca dulu ya. Nanti perhatikan, antum ulangi lagi ya.
Dari mulai aro'aitum. Ini. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah. Aro'aitum ahsana min hadhil hikmati. Fahadhal a'rabiyyu insyaraha sadruhu waqtana'a. Hatta innahu qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Kemudian wa qissatun ukhra an Muawiyata Muawiyata bani an Muawiyata bani Hakami As-Sulami. Qala baina ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Idh atasha rajulun minal qawmi. Faqultu yarhamukallah. Faramanil qawmu bi absarihim. Faqultu wa suqla ummiyah. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Falamma ra'aituhum yusammitunani walakinni sakattu. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabi abi wa ummi ma ra'aitu mualliman ba'dah ahsana ta'liman minhu fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Qala inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'ani. Wa min huna najidu anna ad-da'wata ila Allahi yajibu an takuna bil hikmati kama amara Allah azza wa jal. Ya, ada yang mau coba baca? Udah diberikan contoh itu. Fadal, Pak Ahmad, oh, Pak siapa ini? Pak Adrianto, Pak Abu Bakar, atau ibu-ibu, Ibu Siti Sarah, Ibu Rina, bisa mencoba? Suaranya kedengaran nggak? Nggak ada yang mencoba ya. Kita sama-sama aja lah ya. Kalau nggak ada, ya ini. Aro'aitum, ya. Aro'aitum. Nah, A di sini adalah huruf apa? Hmm? A-nya. Apakah A itu A fi'il atau A huruf? Ya. Kalau A huruf, huruf apa? Oh, afwan, Wan. Ini tidak memberikan izin, pantesan ya, tunggu sebentar. Gimana caranya ya? Hmm, Gimana caranya nih? Anda lupa. Ustaz Abu Ali ada? Oh ini allow, rename, allow,
enable waiting mode. Itu mungkin. Sudah bisa belum? Nah, Ustaz. Ah ya, pantasan nggak ada suaranya ya. Ya, siapa yang mau coba baca? Tadi siapa yang mau coba? Pak Abu Bakar atau Pak Ahmad? Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ra'aitum Ya. sana min hadhihi Ahsan tuh ahsana atau ahsanu, ahsani. هذا عربي Ahsana. Ini nih, ahsana ya. Min hazihil hikmati. min hadhihi fahadha Terus a'rabi Arabiyu ansyara sadrahu insyaraha sadruhu wa qanata'a waqtana'a hatta hatta inna qala Allah marham wa muhammadan wa wala tarham tarham ma'an ahadan wa shalla ma'a ahadan. Suaranya ini ya kok kurang sih. wa qissata Wakil batul ukhra. qissata ukhra an Ma'awiyah Mi Muawiyah apa ini? Ini kan an Muawiyah ya ibni. Bisa digabung Pak. An Muawiyah binil Hakami. an Muawiyah bin al-Hakam Ya. As al-Sulbi As-Sulami. qala Qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ata'at ata'at syah ata ata'at rajulun bina qaum bina qaum ya faqala fakultu faqultu ya rahmakallah alhamdulillahu faramani wa romani faramani al qaum bi al-sarihim ya faqultu wasukla ya wasukla ummiyah ummiyah disukun sini ummiyah. Jadi kita ma bahas sya'ankum ma sya'nukum. ma sya'ankum tanzuruna ilayya Hmm. faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim Afghazihim afkhadihim falamma ra'aytu yusam yusam mitu nani lakinni takat sabtun sakatu falamma sallallahu alaihi falamma shalla falamma salla Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babi babi abi wa ummi. apa Putus. Ahmad tadi mana? Ini kita coba ma raaitu mualliman
ba'dahu ahsan. Ahsana ta'liman minhu. Wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Ya qala inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu at-takbiru wa qiraatul Qur'ani. Nah, kita bahas ya kembali. Tadi kita bahas nih aro'aitum. A di sini A apa? Hmm? A yang di sini A apa namanya? Nggak bisa lagi suara. A istifhamiyah. Yaitu kata tanya. Nggak bisa lagi ya bersuara. Harus hosting yang mungkin yang harus hostnya yang mengizinkan mungkin ya. Kamu coba tadi. Ustadz, Afwan, Ustadz tadi Ana lagi di kamar mandi. Ah, ya berarti bisa ya bersuara ya. Enggak, tadi ada pesan apa the host mengizinkan Ana untuk membuka. Biasanya sih harusnya sih bisa buka. Hmm. Jadi ini bisa nggak dibuat bersuara Ini yang tadi Ana karena ada pesan seperti itu, Ana baru buka. Tadi Ana lagi di kamar mandi, Ustadz. Udah izin tadi. Tadi. Jadi udah bisa dibuka nih suara yang lain. Ini Ana bisa buka, nggak tahu mungkin yang lain coba buka dulu mana yang sebentar yang lain coba. Ini sebentar. Mbak Rina Masrina bisa buka nggak coba? Mbak Rina Masrina. Suaranya bisa dibuka voice-nya. Mbak Rina Masrina atau Siti Sarah bisa coba deh dibuka ininya. Atau Ummu Huzaifi. Mbak Nisa. Nggak bisa katanya dia. Oh, nggak bisa. Oh, berarti kalau gitu di settingnya mungkin ini sama hostnya kali Ustaz. Ini baru Ya, ya Ustaz ya? Biasanya bisa kok Ustaz. Ustaz Abu Ali ini harusnya yang izinkan. Heeh. Tapi Ustadz bisa juga kok hostnya dibuka aja coba di unmute semua all, di unmute all. Tadi udah terus balik lagi deh ke itu. Sebentar mana tadi ya. Ini kalau nggak dimatiin sih bisa, asal jangan berisik aja. Allow person to unmute themselves. Sekarang bisa Sudah Ustaz. bisa, Ustaz. Ya tadi udah gitu lagi. Tadi, Alhamdulillah udah bisa Ustaz. tadi apa? Buka sendiri atau dibukain nama Ustadz? Anas tadi buka terus ketutup lagi gitu. Oh, berarti bisa. Harus Ustadz yang buka berarti kalau gitu Ustadz. Iya, ya. Ya baik, kita mulai ya. Bismillah. Nah, Ustadz. Jadi A di sini adalah huruf istifhamiyah ya. Kata tanya. Huruf istifhamiyah. Kemudian ro'aitum ini adalah fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Fa'ilnya? Fa'ilnya kalian, antum. Ya, tum itu ya. Kemudian ahsana? Ahsana berarti dia maf'ul bih ya Ustaz ya. Sebagai maf'ul bih. Sehingga dia dibaca mansub.
Ya, kemudian min Min hazil hadhil hikmah, hikmah. Min hazil hikmah. Berarti berarti muta'alik Ustaz ya? alik kepada Ahsana. Ahsan. nah ahsana. Kenapa dia tidak ditanwin? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif ya. Isim layan sharif. Ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif yang mana dia Isim adalah tafdil. wazan wazan af'alu. Af'alu. Wazan af'alu. Seperti nama pun seperti Ahmadu juga ghairu munsharif. Hmm. Ya. Kemudian ini pertanyaannya. Artinya apakah kalian melihat yang lebih baik dari hikmah ini. perbuatan hikmah ini. perbuatan bijaksana ini? Mana yang lebih baik? Sementara para sahabat pun tidak sampai ke derajat itu kan. Bahkan sahabat ingin menghardik orang Arab Badui tersebut, tetapi Nabi tidak. Ya. Jadi kata Syekh, apakah kamu dapat melihat yang lebih baik daripada perbuatan hikmah Nabi ini, yang lebih baik dari perbuatan ini? Tentu tidak ada. Ya, Nabi kita SAW adalah orang yang paling berbuat hikmah. Bahada, maka ini orang Arab Badui ini, ya, Robi. insyaraha sadru, insyaraha, Insyaraha berarti dia fi'il ya Ustaz ya? yang wazan infa'alah. Jadi lapang Pang. dadanya. Waqtana'a. Ya, waqtan. Ridho. Kata innahu qala. Punya siapa? Innahu hunya kembali ke innahu qala sesungguhnya betul. Arabiyun. Hingga ia berkata. Oh iya berarti Arabnya Ustaz. Al-Arab. Ya, orang Arab Badui. Karena yang berkata Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya, orang Arab Badui itu sampai mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Dan jangan engkau rahmati selain kami. Nah, sampai mengatakan seperti itu. Ya hanya suka kepada Nabi Muhammad, tidak suka kepada yang lain. Orang Arab Badui tersebut. Tegur Nabi bahwa untuk zikir kepada Allah, sholat dan membaca Quran. Ini kan teguran sebenarnya. Tapi teguran ini atau nasihat ini justru membuat Arab Badui itu merasa senang dengan Nabi. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi ini membela orang Arab Badui ini, membiarkan Arab Badui ini selesai kencing. Sementara yang lain marah, menghardik orang Arab Badui ini, memarahinya. Ya. Sehingga walaupun dinasihati Nabi, orang Arab ini malah senang dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Qala di sini adalah khabar dari inna. Isim innanya hu ini. Khabarnya berbentuk qala Allahumma arhamni. Qala ini fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu wa kembali ke Arab Badui. Ustaz putus, Ustaz suaranya hilang-hilang. Kenapa ya Ustaz ya?
Ustaz. Ya. Ustaz, suaranya putus-putus kah Ustaz? Apa suara ada Diana yang jelek? Sama Bu, putus-putus juga. Sekarang sudah bagus. Nah, ini baru muncul Ustaz, tadi Ya, putus-putus. tadi anak keluar kayaknya karena Oh koneksi. iya. Oh iya, Ustaz. Hatta hatta innahu qol, ya sampai orang Arab Badui ini mengatakan Allahumma. Allahumma itu asalnya adalah ya Allah. Ianya menjadi mim. Jadi Allahumma. Nah, mim ini berasal dari ya ini penggantinya. Allah. Allahu. Allahunya ini adalah munada. Ya. Munada yang tanda bukan. Munada yang fi mahalin nasbi. Ya. Mabni di atas dhammah. Sebentar ya. Karena ada perlu dulu. Ya, Ustaz. Bentar dulu. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, kenapa munada itu mansub? Ini dengar nggak suara Ana? Kedengaran Ustaz? Ya. Kenapa munada itu mansub? Karena asalnya itu ada fiil yang dihapus. Asalnya unadi. Unadi itu artinya saya menyeru. Saya menyeru ya Allah. Jadi dia sebenarnya sebagai maf'ul bih. Nah, tapi udah jadi istilah, dia itu adalah munada. Yaitu terletak setelah huruf nida. Nah, tanda munada itu kalau nakiroh maksudah itu tandanya adalah dengan mabni di atas dhammah. Ya. Seperti ya rojulu, ya. Atau nama ya Muhammadu, ya Fatimatu. Tandanya adalah mabni di atas dhammah. Sama seperti ya Allahu. Tapi kalau dia nakiroh ghairu maksudah seperti ya rojulan, wahai seorang lelaki. Maka tandanya adalah mansub di atas fathah zahirah. Beda rojulis. Ya. Bedanya apa? Kalau ya rojulu, Ya rojulu dia ini orangnya sudah ditentukan. sudah ditentukan ya. Beda dengan ya rojulan. Nah, ini dibahas nih di program basis ya. Kalau ya rojulu itu kita sudah tentukan bahwa di situ ada seorang ya rojul, ya rojulu. Sudah ditentukan orangnya. Tapi kalau ya rojulan itu siapa saja. Misalkan ya rojulan unsur nih, tolong aku. Wahai seseorang, tolonglah aku. Itu nakiroh ghairu maksudah. Nah, kalau ghairu maksudah, dia mansub di atas fathah. Tapi kalau dia mabni di atas dhammah, sama seperti halnya sebuah nama ya, seperti ya Muhammadu. Bukan ya Muhammadun ya Muhammadu. Wahai Muhammad, ini nama orang ya. Atau ya Zaidu, ya Fatimatu. Ini maksudah ya, karena sebuah nama.
Nah, tandanya adalah dengan mabni di atas dhammah. Mabni di atas dhammah, bukan marfu di atas dhammah muqaddarah, bukan, tapi mabni di atas dhammah. Dia itu mansub fi mahalli nasbi. Karena setelah huruf iya itu munada, ya. Munada itu mansub, termasuk isim mansubat. Kemudian Ustadz mau irhamni tanya, ini Ustadz. boleh, Ustadz mau ya. tanya. Kalau misalnya namanya yang idofah, Ustadz, itu dia kan berubah menjadi fathah ya, Ustadz. Misalnya ya Abdullahi. Itu Ya, dia disebutnya mansub. mabni juga apa dia mansub, Ustadz? Mansub kalau mudhaf nama, walaupun nama termasuk dia mansub. Oh, mansub jadi ya. Jadi bukan kita bilang mabni ya, jadi mansub ya. Mansubnya Ya, karena idofah gitu, Ustadz. karena Karena mudhafah. Kalau idhofah atau mudhaf sebagai mudhaf dia mansub, bukan mabni. oh ya. Ya, nah, Ustadz. Tapi kalau namanya satu aja, misalkan Muhammadu, Zaidu, ya, itu baru termasuk nakirah maqsudah. Ya, nah, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Ya, kan. Kemudian irhamni, ya irhamni ini adalah fi'il amr irham, ya. Rahima yarhamu irham, ya, irham. Rahmatilah aku wa Muhammadan. Nah, akunya di sini ianya adalah domir mutakallim, ya mutakallim, ya, sebagai maf'ulun bihi. Adapun nunnya ini adalah nun apa namanya? Non Mikoya, Ustadz. Nun ini. Ini tidak bisa bersuara lagi. Hah? Bisa Ustadz. Bisa, Ustaz. Pan suaranya hilang, Ustaz. Pak Ustadznya lab. Sinyalnya kali. Tes, tes. Masih ada? Iya, Ustaz. Masih ada di sini? Apaan Iya, putus Ustaz, nih masih. koneksinya? Pasti Pak Ustadz, Ah, ya. pasti. Ya. Irhamni ya. Irhamni nunnya di sini ada nun wikoyah. Ya. Kenapa dinamakan wikoyah? Wikoyah itu artinya perlindungan. Dia melindungi ya mutakallim dengan fi'il ini. Karena kalau tidak ada Ustadz, suaranya hilang lagi, Ustadz. nunnya, maka fi'ilnya menyerupai. Kalau dibaca irhami, jadi kasroh. Nah, kasroh. Iya, hilang. Sekarang Mas, Suaranya putus-putus, Ustadz. Nggak sebagus yang biasanya, Ustadz. Ustadz lagi di tempat lain ya? Suaranya hilang-hilang, Ustadz. ya. Sekarang udah bagus belum?
Sekarang Tes, muncul tes. lagi suara. Ya, udah muncul lagi suaranya Ustadz. 1, 2, 3. Ya, sekarang muncul Ustadz, kedengaran. Sudah kedengaran belum suara Ana? Kedengaran Ustadz sekarang. Sudah kedengaran suara Ana? Sudah. Ustaz. Ah, Sudah, Ustaz. udah Ustaz, sudah. Apakah kedengaran suara Ana? Sekarang kedengaran Ustadz. Iya, ini koneksinya kurang bagus. Mungkin ada masalah di ini pusatnya. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi nun ini adalah nun wikoyah. Kalau tidak kedengaran suara Ana langsung dibilang ya. Iya, nah Ustadz. Ya. Nunnya di sini ada nun wikoyah, melindungi fi'il ini menyerupai isim. Ya. Melindungi fi'il supaya tidak menyerupai isim. Kalau tidak ada nun maka dibaca irhami. Itu akan menyerupai isim karena irhami mi-nya itu tanda isim ya, kasroh. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya. Kalau dengan yang ditahsin tuh nun wikoyah, samakah ini fungsinya? Melindungi melindungi tanwin gitu. Kalau yang ditahsin kan ada nun wikoyah juga. Mm-mm. Itu Tajwid. samakah ininya? Seperti ini Pengertiannya? juga ya. Ya, istilahnya gini, nun wikoyah itu adalah yang melindungi fi'il ini kalau ada dhamir mutakallim, maka nunnya ini adalah tambahan ya. Tambahan untuk supaya fi'ilnya itu tidak langsung ketemu dengan ya-nya ini, ya mutakallim ini. Sama seperti kalau fi'il madi doroba ya, dorobani misalkan. Kalau tidak ada nun dorobi itu kan seperti fiil dorobi itu bisa aja masdar ya. Jadi fungsinya nun wikoyah itu melindungi agar fiil itu tidak menyerupai isim. Kemudian wa Muhammadan, nah ini adalah huruf atof. Muhammadan adalah maktuf dari ya mutakallim ya. Kemudian wa adalah huruf atof. Huruf atof menghubungkan la tarham dengan irhamni. Ya, menghubungkan jumlah dan jumlah. Kalau ini menghubungkan isim dan isim ya, yang wa di sini. Ini jumlah dan jumlah. Jumlah la tarham dengan irhamni. La tarham, la di sini adalah la nahi. La nahi. Sehingga kalau la nahi setelahnya harus dijazm. Ya, la tarham. Dijazm, kemudian ini ma'a ini adalah zorof ya, wa huwa mudhof, ini mudhof ilaih. Ahadannya sebagai apa? Dan tahu? Sebagai maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bihi. Kita lanjut. Wa qissatun ukhra, dan kisah lainnya. Ini sebagai na'at ya. Ini mubtada, ini na'at. Mubtada, ini na'at. Kemudian an Muawiyah ini sebagai khobarnya. Kisah lainnya adalah dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Gitu ya. Saling Afwan, juga. Ustadz, kalau ukhro itu selalu jadi naat ya Ustadz? Tidak harus. Tidak harus ya.
Wa ukhra tuhibbu. Apa di surat An-Nisa itu? Nah, wa ukhra tuhibbunaha. Bukan ya Ustaz? Wa ukhra nasrun minallahi wa fathun qarib. Fabashshiril Oh iya Ustaz. Wa ukhra tuhibbunaha. Nasrum minallah. tuhibbuna ya. Wa ukhra tuhibbuna. Nah, kalau di situ sebagai mubtada. Oh, berarti bukan ukhra itu selalu naat ya. Nah, Ustaz. Ya. Ukhra itu adalah muannas dari akhor. Muannas dari akhor. Jadi kalau dia naat terus yang man'utnya muzakkar maka akhor. Ya. Menggunakan akhor ini karena dia muannas qissatun kita menggunakan ukhra. Nah, kemudian ini an adalah huruf jar muawiyata. Kalau yang akhor itu memang nggak pakai hamzah ya kalau cara penulisannya ya. Kan kalau ukhro itu pakai hamzah Hamzahnya tuh pakai panjang, kepala. akhor. Iya, itu memang Akhor. apa? Nggak ada kepalanya ya. Jadi akhor gitu. Kayak Iya. al-ana kayak gitu. Iya. Panjang dia, akhor. Itu penggabungan dua hamzah bukan sih Ustaz? Kalau kayak gitu? Iya, penggabungan dua Akhor, hamzah. penggabungan dua hamzah ya. Akhor. Iya. Akhoru ya Ustaz ya. Akhoru kan bukan akhorun kan? Iya, akhoru. Akhoru ya. Nah, Ustaz. Ya, kita lanjut. An Muawiyata. Nah, Muawiyata dia ghairu munsharif karena nama laki-laki yang ada tak marbutoh. Itu hukumnya ghairu munsharif. Seperti juga Hamzah. Ya. Nama perempuan pun Aisyah. Juga Aisyata bacanya. An Aisyata. Ya. Jadi an Muawiyata. Tapi dia tetap jar ya. Majrur. Tapi tandanya adalah fathah. Kemudian ibni ini sebagai Ibni sebagai mudofilai. bukan, bukan. Sebagai badal, sebagai naat, ya. Bisa badal atau naat ya. Karena kita katakan Ibnul Hakam itu sama dengan Muawiyah. Misalkan kita panggil Muawiyah, dia Muawiyah. Kita bisa juga panggil Ibnul Hakam. Ya, Ibnul Hakam itu ya Muawiyah juga. Nah, ini sebagai badal. Ustadz, bukannya Ibnu itu anak laki-lakinya Hakam? Iya. Jadi anak laki-laki Hakam. Muawiyah itu kan anak laki-lakinya Hakam. Jadi kita panggil wahai anak Hakam. Ya maksudnya anak Hakam itu kan Muawiyah. Wahai anaknya Hakam gitu. Iya. Sama seperti Abu. Kita manggil siapa? Misalkan ada yang namanya Abu Zaid. Nama aslinya Ahmad Abu Zaid. Kita panggil Abu Zaid dengan Ahmad sama saja. Gitu. Berarti Ustadz kalau misalnya Khadijatu bintu, misalnya kalau misalnya mau di awal, misalnya di awal ya Ustadz ya, Khadijatu bintu siapa gitu Ustadz ya. Berarti bintu ya Ustadz ya? Iya, bintu. Karena dia sebagai badal gitu ya Ustadz? Iya, bintu. Bintu apa Ustadz? Apa ya kalau Khadijah? Bintu Khuwailid ya. Berarti bintu setelah itu mudhof ilaih ya Ustadz setelahnya? Ya, ini setelahnya ini Ibnul Hakami, ini adalah mudhof ilaih. Adapun As-Sulami itu adalah sebagai badal atau na'at, bukan sebagai mudhof ilaih. Ini sama nih, badal atau. Oh, berarti dia badal untuk Ibnul Hakam gitu Ustadz? As-Sulami. Ya, bisa badal Ibnul Hakam atau badal untuk Muawiyah. Dari Muawiyah. Oh. Berarti kalau gitu dia juga kasroh ya, As-Sulami gitu ya? Iya, As-Sulami. Sulami. Ya, nah, Qala, dia berkata, Muawiyah bin Hakam, ini Muawiyahnya beda dengan Muawiyah Khalifah ya. Khalifah itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau ini beda, ini sahabat, berbeda sahabat ya. Dia berkata, baina.
baina. Ini baina ini sama seperti bainama ya. Kadang bainama, kadang baina. Ya, bainama atau baina. Nah, ini tambahan ya, ma-nya tambahan, alifnya juga tambahan. Ya, itu salah satu cara mengirabnya. Ada juga versi irab lainnya ya, kayak ma ini ada yang mengatakan makafah, ada yang mengatakan masdariyah. Jadi lebih gampangnya ma itu ma zaidah, tambahan. Nah, baina ini adalah bainanya aja ya, baina tanpa alif itu zorof. Ya, Belum zaman Ustaz. ya zorof Zorof zaman. makan, Zaman. bukannya makan Ustaz. Baina anak ketika ya. Jika. Enggak, kalau Ketika. bainanya sendiri Ustaz, bainanya sendiri kan di antara tuh. Ya dia Dia bisa termasuk zorof zaman, bisa zorof makan, tergantung konteksnya. berarti kalau di sini jadi zorof zaman. Ya, Ketika. ketika saya sholat bersama Sama. Nabi, bersama Rasulullah, jadi zorof zaman. Ya. Nah, zorof itu dia wahuwa mudhaf ilaihnya adalah jumlah setelahnya ini. Ya, ana usolli itu jumlahnya fi mahalli jarrin. Ya. Ana usolli. Ana di sini adalah mubtada, ya. Usollinya khobar. Ya, yang mana usolli ini fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu ana. Anak. Ya. Usolli. Nah, tanda marfu'nya, tanda rofa'nya adalah usolli. Usolli ini kan rofa kan? Fi'il mudhari Jadi yang kan rofa. jumlah Ustaz. Berarti dia Iya jumlah, ini tapi kan katanya jumlah. kata usolli itu adalah fi'il mudhari. Iya. Berasal dari sholla yusolli. Kemudian jadi Usolli. usolli. Nah, usolli itu fi'il mudhari yang marfu' karena Marfu'. tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Tanda rofaknya adalah Nggak kelihatan ya berarti nih. dhammah muqaddarah. Iya, dhammah muqaddarah. Asalnya usolliyu, tapi berat bagi orang Arab mengucapkan iu. Sikol, lisikoli. Ya, jadi dhammah muqaddarah. Ini tandanya dhammah muqaddarah. Kemudian ma'a adalah zorof Zorof makan. Zaman. ma'a Rasulullah, Ma'a. bersama dia sholat Bersama. bersama Rasulullah. Zorof Zorof makan kan? zorof makan. Ya. Kemudian wahuwa mudhaf ilaihnya rasuli. Rasulinya juga wahuwa mudhaf ilaihnya lafzul jalalah Allah. Kemudian sallallahu alaihi wasallamnya adalah i'tiradiyah ya. Kemudian iz di sini adalah huruf mufajaah atau fujaiyah. Maksudnya apa? Artinya tiba-tiba. Oh, Fujaiyah atau mufajaah. Ada di kitab warna hijau ya. Buku warna hijau itu ada tentang iz itu bisa sebagai zorof, bisa sebagai huruf fujaiyah atau mufajaah. Artinya tiba-tiba. Tiba-tiba itu nggak masuk isim zaman ya? Tidak masuk isim, dia huruf. Halaman ya 124 dan 125. 125 lah. Kata is juga bisa sebagai fujaiyah yang berarti tiba-tiba. Yang berarti tiba-tiba. Oh iya, 124 ya Ustaz. Iya, 124. Jadi is itu bisa sebagai sebelumnya sebagai isim
sebagai zorof zaman, kemudian bisa sebagai fujaiyah dan juga bisa sebagai maf'ul bih. Nah, kalau di sini dia sebagai huruf fujaiyah. Nah, kalau huruf fujaiyah dia tidak memiliki kedudukan i'rab, la mahallalaha minal i'rab. Nah, kemudian jumlah setelahnya ini atosha atau atosa ya. Atosa ini adalah fi'il madi yang mana fa'ilnya adalah rajulun. Seorang lelaki bersin, atau saya itu bersin. Minal kaum ini jar majrur ini sebagai naat dari rojulun. Rojulun minal kaumi. Ya. Ini sebagai naat dari rojulun. Seorang lelaki dari suatu kaum, maksudnya di dalam jamaah tersebut bersin. Kemudian fakultu, siapa yang mengatakan ini? Fakultu Muawiyah berarti ya. Saya mengatakan, siapa yang mengatakan? Ketika aku Muawiyah. sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba ada suara yang berkata, aku Muawiyah ini yang berkata, meriwayatkan hadis ya. Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami ini mengatakan yarhamukallah. Karena ada orang bersin, Muawiyah ini mengatakan yarhamukallah. Kemudian faromanil qaum bi absarihim. Orang-orang melihat kepadaku. Romani artinya melempar. melemparkan pandangan mereka kepadaku. Ya, kaum atau jamaah yang ada di Berarti situ. dia fa'ilnya. Kaum ini sebagai fa'il, romani ini sebagai maf'ulun bih, romani, ninya, ya mutakallim, ya. Bi absarihim ya. Dengan pandangan-pandangan mereka. Artinya mereka melihat ke arah Muawiyah bin Hakam ini. Kemudian fakultu, saya berkata, wasukla ummiyah. Nah, saya mengatakan celakalah. Nah, kalau terjemahannya gitu, celakalah. Wa di sini adalah wa huruf nida ya. Jadi kalau di program bahasa itu ada juga di antara huruf nida itu ada wa. Wa-nya panjang wa gitu. Jadi wahai artinya Ustaz. Ya wahai. Maksudnya itu bisa dipakai juga misalnya buat manggil Ustaz, huruf nidanya, wa-nya. Ya tapi jarang ya, biasanya ya. Ya yang sering dipakai. Nah, jarang sebenarnya. Kemudian sukla ini sukla ini adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kehilangan anak lah. Wahai ibuku yang kehilangan anaknya. Itu artinya. Artinya saya itu celaka karena ibuku kehilangan anaknya. Maksudnya kehilangan dia. Itu sebagai ungkapan ya. Yang maknanya celakalah. Nah, di sini sukla. Kenapa sukla? Karena dia munada ya. Munada. Dan dia ini mudhof, idhofah. Sukla ummi. Sukla ummi. Nah, sukla di sini adalah mudhof yang mana dia mansub, ya kan? Kemudian ummi. Ummi itu ibu saya. Ummiyah. Ya ini tambahan. Kemudian ditambah hak sukun untuk menghentikan ucapannya. Ummiyah. Ada hak sukun. Saktah ya Ustaz ya. Di terakhir hak sukun itu ada juga di surat Al-Haqqah itu ya. Di surat Al-Haqqah gimana itu? Sebentar awalnya. Kitabiyah. Sebentar awalnya gimana sih? Bentar mau dicari dulu Ustaz. Al-Haqqah ya Ustaz. Ya itu akhirnya itu sering ada hak sukun. Dua. Di halaman kedua itu. Awalnya aja tuh awal ayatnya. Fa'amma ya. Fa'amma man utiya kitabahu
biyaminihi fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Asal kitabiyah itu kitabi. Ditambah ha, kitabiyah. Ayat berapa tadi Ustaz? Kurang tahu. Pokoknya di halaman kedua. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu bukan. Apa tadi pertamanya? Fa'amma. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha Ayat umqra'u keberapa ini kitabiyah. Urti? Wa amma 19. ayat 9 19. 19. 19. Kitabiyah. Oh iya ada Ustaz ya kitabiyah. Jadi gimana tadi Ustaz apa? Inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Harusnya kan hisabi. Nah, kemudian ditambah dengan hak sukun untuk menghentikan, ya, untuk menghentikan. Jadi ini untuk satu ketakjuban ya. Takjuban itu ada suara h-nya itu. Kitabiyah gitu. Kitabi. Ustadz kalau misalnya cuman baca laki kan kitabi aja kan kitabi itu kan kitabku. Iya. Terus berarti ada penambahan fathah dan penambahan hasukun. Jadi Iya. gimana maksudnya Ustadz? Kalau misalnya Kalau- kitabi aja maksudnya nggak enak gitu Ustadz. Apa karena Ya, dia jadi ada misyair gitu? uslub di dalam apa namanya bahasa Arab itu memanjangkan huruf akhir itu, misalnya kitabiyah itu bisa menunjukkan keagungan atau menunjukkan kesedihan yang sangat dalam. Jadi dipanjangkan. Kitabiyah. Nah, ya h-nya terakhirnya itu untuk menghentikannya. Ada suara napasnya Ada itu. suara. Nah, Oh, seperti itu. Anda juga bukan tidak terlalu paham dengan apa maksud sebenarnya, tapi ya Anda pernah baca seperti itu ya. Jadi memanjangkan alifnya itu untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam atau keagungan ya, menunjukkan suatu keagungan yang sangat mendalam, kemudian dihentikan dengan haknya itu karena ada nafasnya itu. sama seperti ini nggak Ustadz yang kalau misalnya menanyakan 5 kayak gitu bukan sama saja hasakta itu bukan Ustadz? Gimana? 5 kayak 5 ada tuh 5 kan 5 terus tapi ada kalau misalnya dia cuma satu aja pakai hak gitu 5 Kalau ini bahasa misalkan Arabnya fusha ya, fusha bahasa Arab Al-Quran ya. 5 ada misalkan 5 ada apa gitu kan biasanya kan ada ini 5 ada takra'ul Qur'ana misalnya kayak gitu Ustadz ya terus dijawab misalnya akra'ul Qur'ana fi apa misalnya untuk apa gitu kan di dirasatil Arabi misalnya seperti itu terus kenapa lagi 5 gitu kayak gitu bukan Ustaz? Walau Jadi alam ya maksudnya kalau itu nggak disebutin perbedaannya. lagi gitu. Walau alam mana itu kalau apakah fusha atau tidak ya. Di buku Durus Ulugah ada sih Ustaz itu Iya, yang ada dulu pas itu. Ya mungkin sama juga mungkin ya. Hak sukun tuh itu fungsinya lisakat ya, untuk menghentikan huruf akhirnya itu. Sama juga di surat Al-Qari'ah ya. Kalau narun hamiyah itu surat apa itu? Narun hamiyah. Wama adoro kama hiyah. Wama Narun adoro hamiyah. kama hiyah. Narun hamiyah. Harusnya kan Qari'ah. hiyah. Ya benar. Wama adoro kama hiyah kan. Tapi Iya. hiyah. Apakah kamu tahu apa dia? Hiyah narun hamiyah. Nah, itu salah satu fungsinya itu untuk menunjukkan keagungannya itu. Jadi pada ucapannya gitu. Intinya di sini adalah wa sukla ummiyah ini sebenarnya jarang ya. Tapi biasanya diterjemahkan celakalah. Tuh. Celakalah. Apa urusan kalian memandangku? Itu.
celakalah kalian, apa urusan kalian memandangku? Dia lagi sholat kan Ustaz? Iya, lagi sholat Oh. dia ngomong. Nah, kemudian yang ngomong ini Muawiyah bin Hakam. Muawiyah. Karena memang dulu sebelum kejadian ini atau sebelum-sebelumnya itu memang di dalam sholat itu boleh ngomong. Oh gitu Ustaz. Nah, kemudian mansukh dinasakh, dibatalkan hukumnya bahwa sholat itu tidak boleh ngomong. Nah, Muawiyah ini belum tahu. Ya. Nah, kemudian dia ngomong terus. Kan pertama yarhamukallah, kemudian celakalah. Ya, apa urusan kalian lihat kepadaku? Nah, orang lainnya sudah tahu bahwa sholat itu tidak boleh ngomong. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhazihim. Mereka menjadikan tangan-tangan mereka itu menepuk paha-paha mereka. Memukul paha-paha mereka agar Muawiyah ini diam. Nah, kemudian falamma ra'aituhum yusammitunani. Ketika aku melihat mereka mendiamkan aku, menyuruh aku diam. Lakini sakattu, kan tetapi aku diam. Yusamitunan ini mereka mendiamkan aku ya. Kemudian akan tetapi aku diam. Falamma shalla, ketika Rasulullah SAW selesai sholat, fabi abi wa huwa wa ummi. Nah, bi abi ini bi-nya adalah huruf qasam ya. Huruf qasam, demi bapakku dan ibuku. Ma ra'aitu mu'alliman ba'dah. Tidak ada yang seorang pun yang aku lihat sebagai pengajar yang lebih baik. Yang lebih baik pengajarannya dibandingkan Nabi SAW. Fawallahi, demi Allah, ma kaharoni wala dorobani. Beliau tidak menghardikku, tidak memukulku, dan tidak mencelaku. Tidak mencelaku karena aku ngomong-ngomong dalam salat itu. Ya, jadi Nabi tidak marah. Hanya mengatakan inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Bahwa salat ini tidak layak padanya sesuatu dari perkataan manusia. Hanyalah salat ini hanyalah sesungguhnya yang layak dia itu adalah tasbih tasbih dan takbir dan membaca dan Al-Quran membaca Al-Quran. dan bacaan Al-Quran. Jadi sholat itu tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Jadi tidak boleh berbicara dalam sholat. Ya, Muawiyah sampai mengatakan tidak ada yang lebih baik, tidak ada pengajar yang lebih baik pengajarannya dibandingkan Nabi SAW. Ya, karena Nabi pada saat itu tidak memarahi Muawiyah. Muawiyah nggak tahu bahwasanya dalam sholat itu Nggak boleh tidak bicara. boleh Oh, sebelumnya berbicara. boleh bicara Ustaz. Sebelumnya Ya, boleh bicara. sebelumnya itu boleh berbicara ketika sholat. Sama seperti halnya tawaf. Tawaf itu kan ibadah. Nah, pada tawaf itu boleh berbicara ya. Nah, pada saat itu juga pada saat sholat juga boleh berbicara. Tapi di mansukh bahwa setelah itu tidak boleh lagi berbicara. Hanyalah boleh tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Ustaz, Ya, ini belum semua ya Ustaz ya, berarti minggu depan ya Ustaz, udah jam 10 soalnya Ustaz. Ya, udah jam 10 ya. Insya Allah kita sambung pekan depan ya. Yang tadi baru sampai itu Ustaz, baru wasukla yang baru dibahas tadi. Ya, insya Allah kita Jawabnya sambung belum pekan ya, depan. Bismillah. Ya, karena waktu sudah habis, ana akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.